Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Apapun yang menjadi kebiasaan kita di Pagar Kehidupan, saya selalu ingatkan ya bahwa kamu itu adalah manusia yang paling spesial. Diri kamu bukan orang sembarangan, karena siapapun kamu yang diberikan izin oleh Yang Maha Kuasa ketemu dengan video ini, berarti ada maksud dari Yang Maha Kuasa untuk menolong kamu kepada jalan yang sebaik-baiknya jalan, ya. Jadi apapun yang sedang kamu alami, halo, ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di sini. Senyum dulu dong. Nah, senyuman seperti itu loh yang membuat hidup kamu benar-benar terasa spesial. Ingat ya, kamu adalah sahabat saya. Diri kamu selalu spesial buat saya. Nah, ngomong-ngomong soal spesial, saya ingin kembali membuat diri kamu menjadi spesial juga buat orang lain. Gimana caranya, Mas? Coba yuk, kita udah lama nih nggak menuliskan doa-doa terbaik di komentar. Saya pengen dong kamu menjadi orang yang berkah hidupnya ya, supaya dapat banyak pahala dan karma baik. Tuliskan di komentar sekarang juga doa yang kurang lebih seperti ini. Saya doakan kamu yang membaca tulisan saya yang sabar ya, tetap bahagia dan berkelimpahan. Amin. Doakan orang-orang yang menonton video ini, karena tahu nggak, yang nonton video ini kebanyakan adalah orang yang jarang didoakan. Kamu sahabat saya, doakan mereka di komentar ya. Karena itu semua akan kembali lagi kepada kamu. Dan ini yang akan kita bahas di video ini. Jadi kamu sudah praktek barusan. Coba deh, tuliskan doanya sekarang. Saya tungguin, saya baca. Teman-teman, hari ini kita akan ngebahas satu hal yang paling sering atau paling seneng ditonton di Pagar Kehidupan. Apa itu, Mas? Yaitu kaitannya dengan hukum tarik-menarik. Wah, ini hore nih. Ini kaum-kaum hukum tarik-menarik tiba-tiba menonton video ini lagi, kayak kangen gitu ya. Hore, akhirnya dibahas juga nih. Lagi-lagi tentang hukum tarik-menarik. Sabar. Kali ini kita akan membicarakan satu hal yang sering banget dilupakan oleh kita semua, padahal sekali lagi saya ulangi, ini adalah dasar banget kalau hukum tarik-menarik itu mau terjadi dalam hidup kamu, dalam hidup kita. Nah, kalau bagi penonton baru bingung nih, hukum tarik-menarik itu apa, Mas? Saya baru dengar. Hukum tarik-menarik itu gini loh, intinya ya, kita akan mendapatkan apa yang kita pikirin. Dah, pernah nggak kamu secara tidak sengaja memikirkan sesuatu terus kejadian? Pernah nggak kamu secara nggak sengaja ngomongin sesuatu, tiba-tiba ngeliat atau malah dapet? Nah, pernah ya? Nah, itu secara tidak langsung kamu sudah melakukan atau merasakan fenomena hukum tarik-menarik. Menarik sesuatu hanya dengan pikiran atau ucapan. Nah, kali ini kita akan ngebahas itu, tapi satu hal yang paling dasar yang sering kali kamu lupa. Tahu nggak apa? Hal itu adalah energi. Ulangi bersama saya. Energi. Teman-teman, kamu mungkin bingung ya, kenapa kok tumben Mas Aryan tiba-tiba nyuruh saya lagi untuk menuliskan doa, belum apa-apa di komentar. Apa sih Mas landasannya saya disuruh nulis doa kayak begini, Mas? Jawabannya sederhana, teman-teman. Kamu sadar nggak, ketika kamu menuliskan doa kamu sendiri di komentar buat orang yang membaca, diri kamu sudah menciptakan energi untuk kamu sendiri. Saya ulangi, kamu sadar nggak, ini bagi yang tadi nulis ya, sadar nggak kalau kamu tulis komentar apapun yang tadi saya suruh, diri kamu sudah merasakan energi positif yang hadir untuk hidup kamu sendiri, sadar? Dan sekarang bagi yang baca, coba sekarang teman-teman, kamu baca deh komentar yang tadi dituliskan oleh teman-teman kita, yang doa-doanya positif. Nah, kamu ngerasa beda nggak sih? Coba deh. Dari setiap doa-doa yang kamu baca, perasaan kita paling enak pasti ngebaca doa yang doanya paling bagus. Iya kan? Doanya semua bagus tuh yang ditulis di situ, bener nggak? Tapi yang paling bagus itu loh yang bikin saya rasanya jadi enak buat ngebacanya. Kamu ngerasain itu? Nah, selamat ya. Sadar nggak? Barusan kamu sudah melakukan yang paling dasar dari hukum tarik-menarik, yaitu apa? Menciptakan energi positif buat diri kamu sendiri. Ini yang pengen saya jelasin. Dengerin. Energi itu bersifat kekal. Ulangi bersama saya. Energi itu bersifat kekal. Artinya apa? Kalau kamu ingin mendapatkan hal-hal yang kamu mau, apapun itu, kamu harus ingat
bahwa aku harus menciptakan energi yang positif dulu. Ulangi bersama saya, kalau saya ingin mendapatkan sesuatu yang saya mau seizin Tuhan, caranya gimana nomor 1? Betul, saya harus menciptakan energi yang positif dulu. Seperti ini. Nah sekarang, dari apa yang sudah kita praktekin barusan di bagian depan video ini, saya mau tanya sama kamu. Jawab dalam hati aja. Menurut kamu, gimana caranya kamu bisa jadi orang yang energinya positif? Jawab dalam hati. Gimana caranya? Betul, ikuti apa yang saya praktekkan barusan bersama kamu di video ini. Pertama, saya menyuruh kamu melakukan sesuatu. Betul? Menulis doa positif. Tapi yang kedua, saya menyuruh kamu menikmati sesuatu yang orang lain sudah buat. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman? Kita seringkali ngerasa keracunan. Bukan sama apa yang kita lakukan doang lagi, tapi kita sering kali keracunan, bener nggak jadi negatif gara-gara orang lain melakukan hal yang negatif di sekitar kita, betul nggak? Nah kan sama kayak tadi, orang-orang di sekitar kita nulis komentar positif, kamu baca, rasanya enak mas, kok bisa ya? Padahal saya nggak nulis loh mas, bukan saya yang nulis, tapi kok saya baca doang, jadi kerasa enak, kenapa ya? Itulah energi. Energi itu bergantung dari apa yang kamu lakukan dan apa yang orang lain lakukan. Benar apa benar? Renungkan. Nah, udah mulai paham ya? Nah, pertanyaannya gini mas. Oke. Jadi kalau saya mau mendapatkan sesuatu seizin Tuhan mas, kita harus selain berdoa ada ikhtiarnya dong. Benar. Ikhtiarnya apa? Ya ini. Ini ikhtiar setelah berdoa. Jadi berdoa tetap harus ya. Ibadah itu wajib. Kalau kamu sahabat pagar kehidupan tidak boleh lalai beribadah, titik. Tapi setelah beribadah dan berdoa, harus ada ikhtiarnya dong. Iya mas, harus ada usahanya dong. Bener mas, nah ini. Ingat pesan saya, usaha yang paling dasar untuk mencapai apa yang kamu mau adalah ciptakanlah energi yang paling positif sebisa kamu untuk diri kamu sendiri. Saya ulangi, ciptakanlah energi yang paling positif untuk diri kamu sendiri sebisa mungkin. Nah, sebentar. Saya tahu pertanyaannya, Mas. Justru itu yang susah, Mas. Saya itu udah ngerti karena saya udah nonton video pagar kehidupan tuh banyak banget. Cuman ini yang jadi masalah, Mas. Kenapa? Saya tuh gak bisa dengan mudah menciptakan energi positif tuh susah, Mas. Gimana caranya? Saya bingung. Oke, dengerin saya baik-baik. Kau pengen tahu caranya ya? Gini. Pertama, kamu harus tahu kenapa pikiran positif itu penting. Oke? Pikiran atau perilaku positif itu penting karena hukum tarik-menarik itu butuh energi positif. Ulangi sama saya. Hukum tarik-menarik butuh energi positif. Ulangi lagi, butuh energi positif. Itu dasarnya kenapa kamu harus berpikir atau berperilaku positif. Nah, kalau kamu susah berpikir atau berperilaku positif, itu karena diri kamu punya filosofi yang salah tentang kehidupan. Nih, saya kasih tahu. Pernah nggak diri kamu berpikir bahwa kalau saya dalam keadaan negatif, saya harus merubah jadi positif? Saya ulangi, pernah nggak kamu punya pikiran bahwa kalau saya lagi negatif, saya harus sesegera mungkin merubah energi saya jadi positif? Pernah nggak pikir kayak gitu? Itu pikiran yang salah, makanya susah tuh kamu. Loh, kok salah mas? Bukannya itu yang benar, salah. Yang benar tuh begini, energi itu bersifat kekal. Nggak bisa mati, energi itu nggak bisa hilang. Energi itu tidak bisa hilang, oke? Tapi energi itu harus ditiban dengan energi lain yang baru dan positif. Jadi bahasa gampangnya gini, kamu lagi negatif, biarkanlah negatif, tapi kamu tetap cuek aja, lakukan hal positif sebanyak mungkin di saat kamu ngerasa negatif. Nah itu, selama ini kan kamu ngelakuin apa sih? Nunggu mood positif dulu. Ya kalau nunggu positif terus, gak datang-datang tuh si positif. Ya, gak boleh ditunggu, ditiban aja. Contoh nih, kalau saya begini ya. Misalnya saya lagi gak enak.
waduh lagi gak enak gara-gara mungkin gak sengaja nonton hal-hal yang bersifat perdebatan lah, gak sengaja dengerin orang protes lah, atau mungkin gak bisa ditebak ketemu orang negatif di jalan atau di luar rumah gitu ya, yang bikin hati jadi gak enak. Kalau saya nunggu mood saya balik normal, gak akan bisa, lama. Yang harus saya lakukan adalah apa? Ambil air wudhu, ibadah sholat, karena saya muslim. Ibadah, apapun agama kamu, itu positif, betul? Karena saya muslim, ya saya sholat, itu positif. Jadi bahasa gampangnya gini, di saat kita lagi dalam keadaan yang gak enak, langsung aja inget Tuhan, ibadah, itu paling gampang. Iya kan? Coba deh dipraktekin deh. Kamu lagi gak enak nih, ya apapun keyakinan kamu langsung ibadah. Kalau yang muslim langsung ambil air wudhu, sholat aja. Sholat sunnah kalau udah sholat wajib. Ya, semakin kita banyak beribadah, semakin kita meniban energi negatif tadi dengan energi positif. Itu yang benar. Jadi makanya benar perkataan para pemuka agama ya, benar perkataan para ustadz apa? Kalau kita mau ibadah jangan nunggu suci dulu. Jadi apapun yang kita lakukan, negatif atau positif, udah ibadah aja dibagusin, diperbanyak. Coba sekarang deh, dicoba sekarang kalau nggak percaya. Kamu lagi nggak enak, puyeng, banyak masalah, udah ibadah, ya sesuai keyakinan kamu. Kalau yang muslim, buruan ambil air wudhu, ya sholat deh, sholat, ya coba sholatnya dibanyakin aja. Bener nggak perkataan saya? Selepas ibadah, kok rasanya enak? Kenapa bisa begitu? Karena kamu secara tidak sadar mempraktekkan ini. Energi negatifmu tadi ada, tapi kamu langsung tiban tuh dengan energi positif yang jumlahnya lebih banyak. Akhirnya apa? Kamu jadi positif. Dan di saat kamu positif, kamu tenang. Di saat kamu tenang, di saat itu loh hal-hal baik bakal terjadi kepada kamu cepat atau lambat. Itu hukum alam. Itu hukum alam. Makanya saya selalu bilang apa? Teman-teman, jadi orang yang tenang ya. Karena orang yang tenang itu waras. Dan orang yang waras itu rezekinya pun waras. Kalau kita rezekinya lagi sempit, jodoh kita lagi sempit, tapi kita panik, kita marah-marah, kita jadi orang gak waras. Kalau kita jadi orang gak waras, jodoh kita gak waras. Kalaupun datang nih jodoh, yang datang yang gak waras mulu, bener gak? Halo, betul gak? Loh kok ketawa? Nah yang ketawa itu kamu tersangkanya nih. Iya, udah bosan dapat jodoh gak waras mulu. Sekarang saya tanya sama kamu, kamu menarik dia dengan ketidakwarasan kamu, sadar gak? Gak sadar kan? Nah itulah perlunya video ini. Kalau kamu ingin menarik kewarasan, kamu dulu harus waras. Kalau kamu ingin menarik hal yang positif, kamu dulu harus positif. Gampangnya begitu. Kalau selama ini kita bingung, kenapa kok orang yang masuk ke dalam hidup kita yang aneh-aneh, sadari bahwa itu terjadi karena kitanya sendiri pun pasti lebih banyak tidak waras dalam hidup kita belakangan ini. Renungkan, bener gak? Nah sekarang pakai prinsip ini. Energi bersifat kekal. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, itu menciptakan energi. Kalau kamu ngerasa lagi negatif, itu berarti energi negatif kamu lebih dominan. Rubah pola pikir kamu yang tadi berpikir bahwa oh kalau aku negatif, aku harus memperbaiki mood aku dulu, aku diem dulu, nunggu sampai positif, nunggu sampai orang lain berubah, nunggu sampai keadaan berubah, itu salah, itu ngaco. Ketika kamu negatif, langsung kamu ingat Tuhan, kembali kepada Tuhan, ibadah. Langsung saat itu juga gak usah nunggu. Gak usah nunggu, langsung saat itu juga ibadah dibanyakin. Itu paling sederhana, paling simple, dan paling benar. Praktekin. Ya, nanti yang terjadi apa? Yang terjadi adalah energi negatif kamu ketimpa sama energi positif yang banyak. Oke? Energi positif yang banyak tadi akan lebih dominan dalam diri kamu yang membuat kamu ngerasa tenang. Ketika kamu tenang, kamu waras dong. Ketika kamu waras, benar, yang ketarik semua yang waras-waras. Energimu yang tadinya bergejolak naik turun, gak waras, pelan-pelan jadi waras. Betul, ya kan? Pasanganmu yang tadinya dapetnya yang salah terus, ya gak waras terus, pelan-pelan gitu ya, kamu dituntun kepada orang-orang yang lebih baik, gitu loh. Ya, kamu punya temen yang tadinya palsu semua, kamu sendiri udah capek gitu kan, bukan orang palsu terus mas. Saya udah capek ketemu orang palsu mas. Kamu dengerin ini, kamu praktekin ini, kok rasanya tenang. Kamu jadi waras, ketemu orang-orang baik yang gak palsu lagi, jadi temen kamu. Semua bakal membaik
kalau kitanya sendiri udah baik. Ulangi bersama saya, semua bakal membaik kalau kitanya sendiri sudah baik. Sekali lagi, semua bakal membaik kalau apa? Loh kok diem? Ayo katakan dengan suara lantang. Semua bakal membaik kalau apa? Kalau kita sendiri sudah baik. Betul, 100 buat kamu. Praktekin isi video ini ya. Bukankah lagi-lagi ini masuk akal? Praktekin. Oke? Kamu suka dengan video ini? Suka banget pastinya. Klik jempol ke atasnya kalau kamu suka banget dengan video ini ya. Terima kasih loh, berkah buat kamu jempol ke atasnya, berkelimpahan buat kamu ya. Sang pemberi jempol ke atas. Terima kasih. Kamu pengen curhat dengan saya? Caranya di deskripsi. Lihat aja dan sentuh aja sebuah link yang pengen kamu sentuh di situ. Karena di deskripsi banyak informasi penting yang kamu butuhin. Lihat deskripsi ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.